Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Enak nih suasananya nih. Sepi, ya, senyum, Alhamdulillah. gitu ya. Nah, Liv, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini sebenarnya aku pengen sedikit flashback juga kali ya. Memang kan kalau misalnya Sobat Time Travel mengikuti perjalanan kita gitu, sejak awal Time Travel berdiri itu, memang kita punya satu keresahan tersendiri ya, yang dimana kita merasa tuh ada jati diri atau identitas kebangsaan Indonesia itu yang kayaknya tuh tercerabut. Jadi berkesan bahwa kita perlu gitu untuk melihat ke memaknai ulang keindonesiaan kita gitu dengan melihat cerita-cerita leluhur di masa lalu. Singkatnya itu kita punya krisis krisis identitas, sehingga kita jadi canggung untuk bergaul secara internasional maupun juga jadi kurang kemampuan untuk mandiri dan berdikari. Nah, kemarin itu aku ngeliat tuh ada satu ilmuwan orang Indonesia, tapi dia belajar di luar negeri gitu ya. Dia mengatakan Indonesia tuh kelemahannya satu, karena Indonesia itu nggak punya narasi bangsa. Mungkin yang disebut sebagai kayak gagasan atau ide-ide besar gitu. Mungkin orang-orang zaman sekarang bilangnya kayak branding gitu kali ya. Mungkin kalau misalnya kita tahu Tiongkok itu membranding negerinya itu sebagai pusat dunia. Terus kemudian kayak Amerika, orang mungkin menyebutnya kayak land of freedom, di mana orang tuh bisa mewujudkan impian-impiannya dia gitu. Dan kemudian Korea juga sama, Mas. Korea gitu Korea ya. juga sama, lewat K-dramanya, film-filmnya. Betul. Nah, jadi setiap bangsa di dunia ini punya brandingnya masing-masing. Gitu. Indonesia atau misalnya Nusantara atau di masa yang lebih jauh dari itu, Sundaland ya katakanlah ya gitu. Sebenarnya kan punya narasi-narasi besar juga ya gitu, yang cukup cukup banyak terkenal. Misalnya kayak kita sebutnya kayak misalnya The Eden of East gitu ya, sepotong surga yang jatuh di dunia timur gitu kan. Terus kemudian The Land of God, negerinya para dewa loh, para dewata. Terus kemudian juga induk peradaban dunia, poros maritim dunia. Terus apa lagi ya? Laboratorium dunia, Gemah Ripah loh, Jinawi. Ini memang negeri yang sangat kaya dan subur gitu kan. Semua narasi besar itu ada lah di masa lalu gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat realitasnya sekarang, itu kayaknya sangat berjauhan dengan narasi-narasi besar yang ada di masa lalu itu gitu kan. Nah, sebenarnya dalam beberapa kesempatan itu kan Alif sering cerita kalau misalnya Sundaland itu induk peradaban dunia. Nah, meskipun kita punya narasi-narasi besar itu di masa lalu gitu, tapi kayaknya tuh realitas di masa sekarang itu sangat jauh berbeda ya gitu ya dengan apa yang udah dicapai para leluhur kita di masa lalu dengan situasi di masa kini. Kayaknya kita jauh tertinggal di segala bidang dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia gitu. Nah, ada nggak di antara sekian banyak narasi besar yang ada di masa lalu itu, kira-kira bisa jadi satu narasi yang menggerakkan menggerakkan kita sebagai bangsa Indonesia itu yang tahu arti dan sumbangsihnya kepada dunia ini gitu istilahnya. Dalam kacamata spirit, dalam pandangan spirit itu sebenarnya bisa digambarkan seperti apa sih, Liv? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ya, kalau kita dengar cerita-cerita orang atau ngalamin langsung, saya juga belakangan ini ngalamin langsung terkait narasi-narasi kebangsaan, budaya dan sebagainya gitu. Karena saya juga diajak untuk pergi ke beberapa tempat dan menyaksikan langsung. Akhirnya jadi punya perspektif yang lebih luas lagi, yang tadi kayak Mas Anton sampaikan. Ternyata makin lama kita seperti tidak punya jati diri bangsa. Padahal narasinya itu banyak yang besar-besar menggambarkan tentang kebesaran dari bangsa kita di masa lalu. Salah satu yang sering kita ucapkan yaitu
Nusantara zaman dulunya adalah Sunda, dikenal sebagai paparan Sunda, sebagai induk peradaban dunia gitu. Tapi kok sekarang kayak nggak ada tajinya. Iya, gaungnya nggak ada sampai ke sini. Cuman gongnya aja, Iya. gaungnya aja gitu kan. Tapi yang mukul nih mana? Gitu istilahnya kan gitu. Sampai akhirnya gini, saya teringat ada suatu kisah. Oke. Mungkin saya cerita ya, berawal dari sebuah kisah yang saya pernah dengar dari orang tua. Beliau pernah bercerita yang kalau saya tidak salah itu juga bersumber dari buku kuno zaman dulu. Gitu. Okay. Beliau pernah menceritakan, seingat saya begini, peradaban dunia itu diibaratkan seperti keluarga. Nah, Nusantara di masa lalunya itu seperti satu rumah lah istilahnya. Di dalamnya itu ada orang tuanya, kemudian ada anak-anaknya. Kemudian waktu yang saya pahami ya dari kisah itu, kemudian waktu anak-anak ini menyebar ke berbagai macam daerah lain gitu. Kemudian ibaratnya ada kakaknya, ada adiknya. Nah, kakak-kakaknya ini pergi melanglang buana ke daerah-daerah di luar sana, jauh dan di sana. Di sana ternyata mereka di wilayah A, di wilayah B dan sebagainya itu menetap, kemudian berkembang biak, kemudian punya komunitas sendiri, lama-lama besar menjadi sebuah bangsa, maju dan sebagainya karena mereka punya basic ilmuannya, budayanya, tradisi dan sebagainya yang memang lebih dulu daripada adiknya. Akhirnya menjadi sebuah bangsa yang maju di luar sana, negeri yang maju, peradaban yang maju daripada yang ada di sini. Nah, dalam kisah yang disampaikan itu, seingat saya, ternyata adiknya itu tinggalnya di sini, di negeri inilah gitu. Kenapa di sini? Karena yang saya dengar bahwa orang tuanya atau bapaknya itu merintahin untuk udah kamu di sini aja, nemenin aku, bahasanya gitu yang saya dengar. Nemenin orang tuanya. Akhirnya namanya anak yang nemenin orang tua di kampung halaman itu rutinitas sehari-harinya ya seputar itu aja gitu. Kalau saya dengar cerita dari orang tua tersebut. Yang mana ya istilahnya kalau ngangon kambing, sapi, peternak, terus ada pertanian, udah sekitar situ aja. Tapi kalau kata beliau yang cerita bahwa Ade ini walaupun seakan-akan dari segi keilmuannya kemajuannya itu tertinggal dari kakak-kakaknya yang di luar sana yang lebih maju, tapi adenya ini mendapatkan banyak ilmu kebijaksanaan dari bapaknya, dari orang tuanya. Ilmu-ilmu yang istilahnya lebih tua lah, luhur. Hal-hal keluhuran itu didapatkan penuh oleh adiknya. Karena bakti adiknya kepada orang tuanya. Yang manut sama perintah dari orang tuanya. Makanya ketika dengar cerita itu, saya jadi berpikir, oh, masuk akal sih. Bahwa sekarang negeri kita Indonesia itu seperti tertinggal dari negeri-negeri di luar sana. Negeri di luar sana istilahnya sudah sampai S3, sudah sampai profesor. Sedangkan Indonesia masih belajar untuk berlari gitu. Udah bisa jalan tapi masih belajar untuk berlari, belajar untuk mulai naik sepeda dan sebagainya. Jadi seakan-akan tertinggal. Tapi ternyata dari kisah tersebut saya berpikir bahwa walau bagaimanapun Indonesia orang anggap sebagai negeri yang katakanlah sedikit tertinggal, tapi di sini banyak hal-hal keluhuran yang tersimpan di dalamnya sangat baik, sangat terjaga sampai detik ini. Walaupun secara realnya memang banyak orang-orang kita yang kalau kita ngeliat langsung mungkin mulai jauh lah dari leluhurnya, dari budayanya yang diajarkan oleh para leluhur gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kenapa narasi itu bisa jauh dari antara kehidupan nyata kita zaman sekarang dengan keluhuran yang kita punya, dengan cerita-cerita di masa lalu yang besar-besar itu. Dari apa yang selama ini terlihat pun bahwa bisa jadi
ada pihak-pihak yang mungkin ingin memutus mata rantai antara kita sebagai bangsa Indonesia dengan para leluhur kita di masa lampau oke. gitu. Mungkin ada peran-peran itu juga, masuk peran X-nya lah, faktor X-nya mungkin begitu. Nah, nih, Liv, karena tadi Alif cerita misalnya kan kita dapat perumpamaannya ya tentang sebuah keluarga yang besar, Sunda lain sebagai induk peradaban gitu. Nah, apakah narasi ini kemudian digantikan sama Tiongkok gitu? Karena Tiongkok sendiri itu arti katanya adalah hidup di tengah-tengah dunia. Makanya dia punya narasi yang besar bahwa dia sebagai pusat dunia gitu. Nah, apakah memang Sunda lain itu digantikan kemudian oleh si Tiongkok ini? Gini. Kalau bicara Sunda itu kan induk peradaban. Betul. Kenapa induk peradaban dunia? Karena orang tuanya ada di sini. Tuh. Karena yang tuanya ada di sini. Nah, yang lain itu anak-anaknya. Iya, betul. Nah, akhirnya saya juga berpikir bahwa kalau yang lain anak-anaknya berarti kalau namanya pusat itu bisa di mana aja, Mas. Iya. Seiring berkembangnya zaman gitu kan, bergulirnya waktu. Tapi yang namanya induk itu cuma di satu tempat. Di tempat di mana ada orang tuanya, ada istilah ada bapaknya, di ibunya. Nah, banyak yang mempertanyakan sebenarnya kenapa narasi yang besar itu yang ada di masa lalu itu tidak berdampak pada situasi yang ada di Indonesia zaman sekarang. Menurut hemat saya, pertama sudah pasti itu atas kehendak ilahi, Mas. Sudah atas kehendak yang Maha Kuasa itu udah begitu. Makanya kenapa Indonesia sekarang ya seperti sekarang itu. Kedua, karena yang tadi sempat saya singgung bahwa mungkin dari apa yang selama ini bisa kita pelajari atau bisa kita lihat langsung bahwa ketika ada seorang dari negeri Indonesia, Nusantara, ada orang-orang yang ingin terkoneksi dengan leluhurnya, tapi seringkali ada pihak-pihak lain yang ingin memutus mata rantai itu yang tadi sempat saya singgung dikit. Akhirnya dari efek-efek itu menimbulkan orang jadi nggak percaya, ya kan? Yang tadinya menggebu-gebu untuk, kita pengen seperti leluhur kita di masa dulu, bisa jaya, bisa maju, bisa beradab dan sebagainya. Akhirnya jadi, masa sih kayak gitu? Masa sih kejayaan masa lalu emang kayak gitu? Gitu. Misalnya contoh tentang literatur tentang dulu di era-era kerajaan di Pulau Jawa, misalnya di Majapahit ada kapal induk yang namanya Jung Java. Ada juga misalnya lebih lampau lagi tentang peradaban di Gunung Padang misalnya. Gunung Padang. Dan banyak hal lainnya yang salah satu juga Borobudur. Borobudur itu kan sangat kompleks juga kan sebetulnya. Strukturnya sangat rumit gitu. Semua hal itu menggambarkan bahwa ketika ada orang-orang di negeri kita ingin mencapai tingkat keluhuran seperti masa lampau, ingin mengenal leluhurnya lebih dalam lagi, tapi mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin memutus mata rantai itu, akhirnya jadi orang nggak percaya. Udahlah, akhirnya nggak mungkin lah. Betul. Akhirnya jadi jauh. Jadi jauh, terus orang zaman sekarang kalau saya amati, dari apa yang bisa saya amati, jadi punya jalan sendiri lah, punya jalur sendiri yang harusnya leluhur kita di masa lalu itu sudah menyiapkan. Mereka sudah punya legasinya sampai ke anak cucu, keturunan seterusnya. Betul. Tapi ketika di zaman sekarang itu nggak percaya, akhirnya jadi ini diabaikan, peninggalan leluhur diabaikan, termasuk budayanya, tradisi, dan sebagainya. Nilai-nilainya di dalam itu semua. Akhirnya punya jalan sendiri, nyari jalur sendiri. Kalau saya menganalogikannya sederhananya kayak gini, ibarat orang mau naik gunung, itu sebetulnya udah ada jalur dari zaman dulu, jalur sampai ke menuju pos 1, pos 2, dan seterusnya. Sampai ke puncaknya, dan itu aman, safe, tinggal udah kamu laluin, pelajarin, tinggal praktekin aja. Tapi ada orang yang mungkin, nggak percaya, ini nggak aman. Akhirnya buka jalur sendiri, malah hilang. Saya menganalogikan sederhananya kayak gitu. Jadi, akhirnya ketika saya bertanya-tanya ke banyak pihak, dan ada kisah-kisah dari orang tua, dan sebagainya, saya mohon petunjuk juga, dan dikasih gambar secara spirit, bahwa
kalau misalnya kita ingin seperti zaman dulu lagi, kembali seperti di zaman dulu, leluhur-leluhur kita di zaman dulu, bisa kita terapkan nilai-nilai keluhuran, kebijaksanaan dan sebagainya untuk di masa sekarang, ya kita harus ngikutin beliau-beliau itu. Ya, legasinya, ya, warisan dari warisannya, nilai-nilainya diikutin. Ya. Karena semua hal yang diwariskan oleh para leluhur sejatinya untuk kemajuan kita juga, anak cucunya. Keturunan. Bukan hanya tentang aspek sosial, aspek ekonomi, budaya, tentang materi duniawi aja, enggak. Tapi sejauh yang saya pahami, bahwa warisan leluhur masa lampau, mereka menyiapkan bukan hanya untuk duniawi, tapi untuk ilahinya. Hubungan antara makhluk dengan sang pencipta. Itu menjadi pondasi dasar, akhirnya bisa menciptakan banyak hal yang ada di dunia ini gitu istilahnya. Itu yang saya pahami. Nah, sementara orang zaman sekarang mungkin sudah berbeda kali pola pikirnya. Gitu. Iya, oke. Nah, nih, Alif, terkait dengan logika so what. Kalau menurut anak-anak zaman sekarang, so what? Nah, tadi kan Alif cerita bahwa ada pencapaian-pencapaian besar yang dicapai oleh leluhur kita di zaman dulu. Misalnya Gunung Padang aja gitu. Lalu apa artinya kita memiliki Gunung Padang? Apakah itu bisa menjadi sumbangsi bagi dunia atau malah istilahnya dia bisa mengubah keadaan kita sebagai sebuah bangsa di masa kini? Dari perjalanan saya, baik secara diperlihatkan secara spirit lah, sedikit-sedikit. Kemudian juga alhamdulillah saya juga diperjalankan untuk ketemu sama beberapa pihak gitu yang menggeluti budaya, lokasi-lokasi yang sakral dan sebagainya. Akhirnya saya jadi punya perspektif bahwa ya udah segini besar ya so what gitu kan ini tadi. Terus apa? Banyak orang juga mempertanyakan ya terus apa kita punya narasi kebangsaan yang di masa lampau yang besar, kita punya banyak peninggalan, terus apa? Zaman sekarang juga ekonomi mungkin makin susah. Ya, ada resesi macam-macam. Iya, terus mungkin akan ada pajak yang lebih tinggi lagi dan sebagainya. Terus apa? Nggak ada hubungannya. Ya udah itu cuma cerita aja gitu. Tapi perspektif saya setelah saya ngejalanin tuh sebetulnya ada optimisme bahwa sebenarnya kita bisa seperti masa lampau lagi, asal ibaratnya satu visi bahwa ya kita ngikutin apa yang sudah tadi udah sempat disinggung, kita ngikutin legasi yang sudah diciptakan oleh leluhur kita gitu, yang udah diwariskan. Jangan luntur, jangan kegoyang, ibaratnya ideologi kita tuh jangan sampai hilang gitu. Walaupun banyak arus dari luar sana masuk ke sini, ya kita kalau udah punya ideologi yang kuat, itu nggak akan kemana-mana kok. Di situ tetap jejak aja itu, berdikari. Akhirnya jadi bisa menjadi negara yang ya itu seperti leluhur bilang, Gemah Ripah Lo Jinawi. Bukan hanya alamnya, tapi orangnya punya nilai keluhuran, kebijaksanaan, kecerdasan dan hal-hal lain lah. Tuh. Bisa asal mau. Problemnya adalah bagi saya generasi muda dan apa yang saya lihat dan saya alami juga, kebanyakan ya mungkin sulit ya di zaman sekarang dengan berbagai macam kondisi lah ya gitu. Gitu. Termasuk juga narasi tentang Indonesia emas. Nah, itu dia. Gitu. Nusantara mercusuar dunia dan sebagainya, itu kan semua including gitu kan di dalam satu kesatuan itu gitu. Menurut hemat saya gitu. Mau menuju pertanyaan itu sih sebenarnya memang gitu. Karena kan sekarang mungkin Indonesia dilihatnya udah jadi sebagai negara yang berkembang lah ya gitu. Udah mendapat sorotan dunia lah gitu. Mulai mendapat sorotan dunia. Mungkin melalui prestasinya, ya belakangan ini kita lihat bola salah satunya, badminton juga, dan yang lain, futsal juga, banyak. Pokoknya udah mulai lah gitu kan, ada menjadi sorotan lah yang bisa kita banggakan gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih narasi kebangsaan Indonesia sebagai induk peradaban dunia itu bisa menghadapi hal-hal atau tantangan-tantangan di masa depan, misalnya kayak yang tadi Alif ceritain, misalnya nanti ke depan akan ada resesi kita akan menghadapi resesi lah gitu ya di masa-masa yang akan datang. Nah, sebenarnya
apa sih yang bisa dibagikan dari narasi kebangsaan soal Sundaland atau Indonesia sebagai induk peradaban? Dari banyak kisah-kisah yang sudah pernah kita dengar, dari pandangan spirit pun juga bahwa Nusantara di masa lampau sekali, atau Sundaland di masa lampau, para leluhur kita sudah banyak menyiapkan ilmu pengetahuan. Betul. Di dalamnya ada pondasinya adalah budaya pasti, budaya dan hal-hal spirit. Nah, salah satunya bukan salah satu, beberapa di antaranya tentang misalnya mitigasi bencana, Betul. tentang swasembada pangan. Itu semua menjadi warisan untuk anak cucu keturunan hingga masa kini dan masa depan sebetulnya. Oke, betul. Nah, kalau misalnya kita di masa sekarang kebuka, semuanya satu visi, satu misi, terus terbuka, tercerahkan hati dan pikirannya, termasuk kepada para pemangku jabatan juga, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur masa lampau, itu bisa dipraktikkan di masa sekarang. Dalam filosofi-filosofi di Nusantara tuh banyak sekali pemahaman tentang itu, yang terkait terhadap misalnya gimana caranya suatu negeri itu bisa menjadi negeri yang makmur, jaya dalam pangannya, dalam perkebunannya, dalam peternakannya, maritim kita luas. Itu kan sebetulnya semua udah ada catatan-catatan dari para tokoh-tokoh masa lalu. Kemudian contoh kita adalah negara yang dilewati oleh Ring of Fire. Dari zaman dulu sampai masa kini, bahkan mungkin sampai masa yang akan datang. Itu pun dipikirkan oleh para leluhur masa lampau. Salah satunya dalam berbagai macam serat, jongko, dalam bahasa-bahasa Sanepan dan sebagainya, bahwa dari masa lalu itu sudah dipersiapkan loh cara menghadapi suatu bencana itu seperti ini. Salah satunya yang mungkin saya bisa ingat adalah filosofi dalam antara Keraton Jogja, utaranya adalah Gunung Merapi, selatannya adalah Laut Kidul. Itu kan seperti serangkaian jalur lurus yang itu punya makna filosofi selain untuk budaya, dan spiritual, tapi juga untuk mengatasi gimana kalau ada bencana yang dari gunung dan satu lagi dari laut, kayak gitu. Itu kalau didalamin kan sebetulnya luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa kita narasikan kembali, kenalin kembali ke generasi yang lebih muda, ya akhirnya nanti mungkin mencapai generasi emas di masa yang akan datang. Iya, menjadi sumbangsinya Indonesia untuk jadi dunia. Sumbangsi untuk dunia. Betul. Kembalilah menjadi, yaitu induk peradaban dan pusat peradaban dunia di sini. Iya, oke. Nah, Sobat Time Travel, Alif, dari yang apa Alif ceritakan, sebenarnya itu kan memang kayak kebudayaan itu jadi kayak kuncinya gitu ya, yang bisa membangun dan melahirkan satu peradaban yang besar lah gitu. Itu udah ditunjukkan oleh para leluhur kita di masa lalu gitu. Nah, cuman kadang di Indonesia ini jadi kayak kebalik ya. Dulu kan kita tahu bahwa kebudayaan itu ada di bawah Kementerian Pendidikan gitu, padahal sebenarnya kebudayaan itu sendiri yang melahirkan pendidikan gitu. Nah, mungkin ya Kak, kalau kayak cerita tentang Sundaland sebagai induk peradaban, sebenarnya narasi besar ini memang sudah berusia ribuan tahun lah ya gitu ya, yang ternyata menghidupi kita, orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Cuman kita agak luput aja untuk menghidupi dia juga gitu, nggak ada itu bahasanya proaktif lah gitu ya. Nah, mungkin dengan narasi yang nggak tahu deh, mungkin Sobat Time Travel juga punya usulan tentang narasi bangsa Indonesia itu seperti apa. Tapi kalau dari kita mungkin ya, narasi Indonesia sebagai induk peradaban itu bisa jadi satu hal yang mengkondisikan nanti kita akan kembali ke kejayaan yang orang sebut sebagai Nusantara sebagai mercusuar dunia gitu. Ini jadi kayak penanda cahaya yang akan membawa yang membawa bangsa-bangsa lain untuk kembali pulang bahasanya. Kembali pulang ke kampung halamannya. Kampung halaman. Iya, kayak ini sama seperti waktu itu. Ini terakhir. Sama saya jadi teringat gara-gara kalimat Mas Anton. Kita pernah angkat tentang Pandawa kembali ke tanah leluhur. Tanah leluhur, iya betul. Ya kayak pulang kampung ya. Kayak pulang kampung. Bener ya. Oke, Sobat Time Travel.
ini aja kali ya gitu. Mungkin Sobat Time Travel juga bisa menambahkan di kolom komentar tentang narasi bangsa Indonesia. Mari kita perkaya. Semoga itu bisa menggerakkan menggerakkan hati kita, menggerakkan kerja-kerja kita menjadi satu hal yang bisa kita berikan kepada dunia. Kita memang bangsa besar, tapi bukan karena besarnya itu, tapi karena tanggung jawab yang besar juga supaya kita bisa memberikan sumbangsinya kepada dunia. Oke? Mungkin Keren itu aja. banget. Keren banget. Keren banget kalimat. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita tentang narasi bangsa. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.